Modul 3. Praktikum IPA di SD. Kegiatan praktikum 1. Jenis zat dalam makanan. Pengelompokan bahan makanan. Makanan yang mengandung karbohidrat, roti, beras, umbi-umbian, jagung. Makanan yang mengandung protein, susu, ikan, telur, daging, keju, kedelai. Makanan yang mengandung lemak, minyak, alpukat, daging. Makanan yang mengandung vitamin, wortel, tomat, selada, bayam, jeruk. Kesimpulan: A. Karbohidrat sebagai sumber zat tenaga, contoh kentang, roti, umbi-umbian, dan beras. Protein sebagai zat pembangun, contoh telur, ikan, daging, keju, dan susu. Lemak sebagai sumber energi dan cadangan energi, contoh daging, gaji, dan alpukat. Vitamin sebagai zat pembangun, contoh wortel, bayam, jeruk, dan tomat. Pengelompokan sayuran. Sayuran daun: bayam hijau, seledri, bayam merah, kailan, pokcoy, kangkung cabut, selada, sawi. Sayuran buah: mentimun, tomat, cabe, terong, paprika. Sayuran umbi: tunip, wortel, umbi bit, buah bit, bawang bombay. Sayuran kacang-kacangan dan sayuran tunas: buncis, kacang kapri, kacang panjang, dan rebung. Buat menu makanan berdasarkan 4 sehat, 5 sempurna. Sop. Sayur sop bahan-bahannya itu daun bawang, kentang, wortel, seledri, daging ayam. Membuat bakwan, bahan-bahannya itu terigu, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai. Karbohidrat, bahan-bahannya yaitu pisang, nasi, kentang, telur bagian yang putih, tahu, margarin, biskuit, terigu, dan gula pasir, serta betadin sebagai lugol. Kita akan menguji karbohidrat dengan cara menetesi lugol atau betadin 1-3 tetes untuk menguji makanan yang mengandung karbohidrat. Dia akan berubah warna. Makanan yang mengandung karbohidrat akan berubah warna menjadi hitam pekat atau keunguan. Jadi kesimpulannya, setelah kita melakukan percobaan mengenai bahan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu pisang, nasi, biskuit, dan kentang, warnanya berubah kegelapan. Uji lemak. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu air,
margarin, biji jagung kering, kemiri, susu, kacang tanah, seledri, wortel, minyak, santan, dan kertas coklat. Setelah beberapa saat, ini hasil dari uji lemak. Bisa dilihat setelah kita melakukan percobaan, ternyata yang mengandung lemak yaitu kemiri, margarin, kacang tanah kering, santan, dan minyak goreng. Uji protein dengan proses pembakaran alat-alat dan bahan yang diperlukan yaitu lilin, penjepit, korek api, bulu ayam, roti, daging ayam, kangkung, seledri, putih telur, dan tempe. Selanjutnya kita nyalakan lilin, kemudian bakar bulu ayam yang terbakar ini kita gunakan sebagai kontrol. Kemudian selanjutnya setelah bulu ayam dibakar, peran bulu ayam ini sebagai kontrol, kemudian kita bakar satu persatu bahan yang akan diuji di atas lilin yang menyala, yaitu seledri, kemudian tempe, praktikum yang dilakukan, makanan yang mengandung protein yaitu bulu ayam, putih telur, tempe, daging ayam, dan seledri. Proses terjadinya pencernaan makanan dalam sistem alat pencernaan manusia. Makanan masuk melalui mulut, organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini.
Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Nah, dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan diserap. Nah, setelah dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Fungsi usus besar adalah tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Nah, setelah itu makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus.